Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Marilah terlebih dahulu kita hadharah Fatihah kepada muallif Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami syekhina wa syuyukhi masyayikhina khususan ila sahibi hadhihi risalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang wa azwajihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa ahli baitihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang lalu kita telah bersama-sama melihat tolok ukur yang dipakai oleh para ulama-ulama mazhab, oleh ulama-ulama salaf untuk mengukur terhadap sesuatu yang baru dalam masalah agama itu dikatakan bid'ah atau tidak. Ada 3 ukuran yang kemarin disampaikan oleh Imam Syekh Zarruq. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembagiannya, pembagian terhadap bid'ah. Mari kita langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Summa qala wa aqsamuha salasatun. Kemudian melanjutkan Syekh Zarruq juga mengatakan bahwa pembagian dari bid'ah ini ada 3. Yang pertama adalah al-bid'u as-sharihatu, yakni bid'ah yang jelas, bid'ah yang tegas. Apa itu bid'ah tegas? Wahia ma uthbitat min ghairi aslin syar'iyyin. Artinya adalah bid'ah yang itu memang tidak ada dasarnya, tidak ada dasar syaraknya, tidak ada landasan syaraknya sama sekali. Misalnya apa? Misalnya kita misalnya mau mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Ada sebagian orang yang karena kepingin takarub kepada Allah secara total, kemudian dia ngambil dengan cara baru. Caranya apa? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada orang yang dikubur hidup-hidup selama 3 hari, kemudian dikasih lubang sedikit gitu, dikubur selama 3 hari di sana. Nah, ini kan hal baru, dan apa ini hal persoalan termasuk persoalan agama? Iya, karena dia takarrub kepada Allah, kepingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan mencoba untuk dengan cara baru. Dia dengan sholat mungkin masih rasanya kurang, maka dia kemudian dengan cara dikubur, kemudian diberi lubang, kemudian selama 3 hari dia dibongkar kuburnya, ternyata ya masih bisa hidup. Nah ini apa ada pertentangan dengan apakah ada dasarnya apa tidak? Ternyata kita tidak bisa menemukan dasar apa yang bisa dipakai untuk membenarkan perbuatan ini. Ini bertentangan dengan beberapa dasar yang tegas. Misalnya bertentangan dengan dia puasa, artinya selama 3 hari berarti dia puasa. Nah, puasanya puasa dahar, puasa nyambung terus. Nah, ini padahal dalam Islam tidak boleh puasa yang demikian. Kemudian sholatnya bagaimana? Ya nggak jelas, nggak tahu bagaimana sholatnya. Nah, ini kan sucinya bagaimana? Apakah dia tidak buang dan seterusnya, tidak buang air dan seterusnya, bagaimana? Apakah tidak batal wudunya dan seterusnya? Ini kan banyak hal yang sebenarnya wajib, sholat wajib, kemudian ada hal sunnah, misalnya dia harus bersuci, dan yang lainnya itu, tapi tidak bisa dilakukan. Nah, ini kan jelas. Tidak ada dasar yang bisa dipakai, dasar syarak untuk mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang sunnah. Ini yang pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-bid'u al-idhofiyatu, adalah bid'ah yang disandarkan pada sesuatu yang lain. Wahia allati tudhafu li amrin, yang disandarkan pada satu persoalan, satu perkara yang lain.
Lausul 5 minha lam tasihhal munaza'ata fi kaunihi sunnatan au ghairu bid'atin bila khilafin au ala khilafin mimma taqaddam. Disandarkan kepada sesuatu yang lain, misalnya ada disandarkan kepada perbuatan keagamaan yang lain, ibadah yang lain. Kalau ibadah yang disandari itu sunnah misalnya, atau bukan persoalan yang diharamkan, berarti itu boleh. Kalau itu memang disandarkan pada yang sunnah, maka itu termasuk sunnah, atau artinya tidak dikatakan bid'ah. Contohnya misalnya apa? Ya tadi misalnya di awal di pertemuan yang lalu kita mencontohkan orang yang sekarang kalau misalnya menghadapi masalah, misalnya nyalon lurah tidak jadi kan susah. Karena susah kemudian ingat ada wasta'inu bis-shabri was-shalah, memintalah tolong dengan cara sabar dan melakukan sholat. Akhirnya dia melaksanakan sholat. Nah, sholat apa? Kok sholat alasannya karena kalah nyalon lurah gitu misalnya? Kan nggak ada tuntunannya. Rasulullah itu dulu nggak pernah tentunya nyalon lurah tidak jadi kemudian susah kemudian melakukan sholat, ini tidak pernah. Tetapi ini bisa disandarkan kepada sholatnya Rasul ketika menghadapi masalah. Nah ini kan Rasul ini melakukan sholat, artinya ini benar bisa dilakukan oleh Rasul. Maka kemudian ketika kita sholat ketika susah, misalnya karena tidak jadi ketika kita nyalek, itu maka bisa disandarkan kepada sholatnya Rasul ketika beliau merasa susah. Walaupun alasan kenapa Nabi susah dan kita susah tentu berbeda. Nah ini bisa disandarkan ke sana. Itu adalah pembagian yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-salisu al-bid'ah al-khilafiyatu. Yang ketiga adalah bid'ah yang khilafiyah. Wahia al-mabniyatu ala aslaini yatajazabaha kullun minhuma. Yang ketiga adalah bid'ah yang khilafiyah, bid'ah yang diperdebatkan, yang berbeda pandangan di antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, yakni wahia al-mabniyatu ala aslaini yatajazabaha kullun minhuma, yakni bid'ah yang didasarkan pada dua dalil yang saling bertentangan, yang saling tarik-menarik di antara keduanya. Mungkin ada alasan ini, kemudian ada alasan yang ini. Contohnya ya apa? Contohnya tadi di depan sudah banyak. Misalnya berkaitan dengan doa secara keras dan bersama-sama. Ini kan banyak ini kalangan pesantren misalnya, itu banyak yang kalau berdoa habis sholat itu keras dan bersama-sama. Nah ini kan kemudian bagi Imam Malik misalnya itu mengatakan adalah bid'ah. Kenapa? Karena memang tidak pernah dilakukan oleh para ulama salaf. Tetapi kalau Imam Syafi'i mengatakan nggak apa-apa, ini bukan bid'ah, ini sunnah. Kenapa? Ya karena banyak dalil yang bisa dipakai untuk melandasi, untuk mencakup terhadap amal dengan doa secara bersama-sama dengan keras ini. Nah ini ada perbedaan. Nah kalau begitu maka bagaimana? Ya dikembalikan kepada pendapat atau keyakinannya masing-masing. Bagi yang yakin terhadap ini adalah bid'ah, ya sudah ditinggalkan saja, nggak usah dilakukan. Tetapi bagi orang lain, kelompok lain yang beranggapan dan meyakini bahwa ini bukan bid'ah, ya silahkan, dan jangan saling menyalahkan. Inilah sebenarnya para ulama kita sudah memberikan contoh yang luar biasa. Kita agak keheranan sebenarnya kenapa hal-hal seperti ini masih terus diperdebatkan dan menjadikan pertentangan yang seringkali menimbulkan ketidaktentraman, saling menyalahkan, saling mengkafirkan dan seterusnya. Padahal ini kalau kita kembalikan, udahlah nggak apa-apa. Ini yang beranggapan bid'ah, ya nggak usah dilakukan. Tapi nggak usah mencela kepada yang melakukan, karena dia melakukan punya landasannya sendiri. Inilah bagian yang ketiga dari bid'ah, yaitu bid'ah yang khilaf. Kemudian di bagian berikutnya ada tentang pembagian yang dilakukan oleh Ibnu Abdussalam.
Walidha qasama Ibnu Abdussalam al-hawadits ilal ahkamil khamsah. Kalau Ibnu Abdissalam membagi hal-hal perkara baru di dalam masalah agama ini menjadi 5 hukum. Faqala, maka Ibnu Abdissalam berkata, al bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah melakukan suatu amal ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Rasul di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibagi ke dalam 5. Apa saja? Wajibatan, yakni wajib. Apa yang wajib? Kata'limin nahwi wa ghoribil kitabi, seperti belajar ilmu nahwu dan juga ilmu ghoribul hadis, ilmu ghoribul kitab, ilmu ghoribul Quran. Mimma yatawaqqafa fahmus syariati alaihi, yang kalau tidak ada yang belajar ini, maka untuk memahami Quran dan sunnah ini jadi terbengkalai, tidak mungkin bisa dilakukan. Maka wajib belajar ilmu itu. Kemudian ada wa muharramatan, dan juga ada bid'ah yang haram, kamadhabil qadariyah wal jabariyah wal mujassimah, seperti madhabnya qadariyah, jabariyah, mujassimah, yang misalnya mereka membuat ada namanya negara Tuhan dan seterusnya. Wa mandubatan, dan yang disunatkan, ka ihdatsir rutobi, ka ihdatsir rubati wal madarisi. Dan yang ketiga adalah bid'ah yang sunnah. Seperti apa? Seperti misalnya membangun pondok pesantren. Kemudian yang keempat adalah bid'ah yang makruhah. Seperti apa? Kazahzafatal masajid, seperti menghias masjid secara berlebihan. Wa tazwikil mashahifi, dan juga menghias mushaf Al-Quran secara berlebihan. Kemudian yang kelima adalah wa mubahatan, adalah pembagian bid'ah yang kelima adalah bid'ah yang mubah. Seperti apa? Kal musafahati akibat sholati subhi wal asri wa tawassu'i fil ma'kuli wal mashrabi wal malbasi wa ghairi dzalik, seperti musafahah, jabat tangan setiap habis sholat, itu adalah perbuatan mubah. Wa idzan arafta ma dzukira ta'lam annama qila innahu bid'atun kattikhadhis sabhati wat talaffuzi bin niyati wat tahlili inda at-tasadduqi 'anil mayyiti ma'adamil mani'i anhu wa ziyaratil kuburi wa nahwi dzalik laisa bid'atin. Nah, dari penjelasan di atas yang disampaikan oleh Hadratus Syekh, tentu ketika dipahami secara lebih detail, kita akan bisa memberikan penilaian bahwa sebenarnya penggunaan tasbih, melafalkan niat sebelum sholat, tahlil, kemudian sedekah ketika kita berdoa untuk mayit, selama tidak ada hal yang menjadikan penghalang untuk memberikan sedekah itu, kemudian ziarah kubur dan lain-lainnya, itu sebenarnya bukanlah bid'ah. Artinya punya landasan dan itu bisa dilakukan sebagai sunnah. Sampai di sini dan pembahasan kita tentang sunnah dan bid'ah kita cukupkan, dan insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang lain. Masih ada kaitannya sebenarnya dengan yang pembahasan kemarin, tetapi lebih kita melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa khususnya. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana awal kemunculannya bid'ah di Jawa, serta macam-macam dari ahlu bid'ah yang ada di zaman-zaman sekarang. Tentu kita berharap dan memohon agar kita selalu arif dan bijaksana di dalam menerima setiap informasi, karena informasi yang kita dapatkan hari ini terkadang sulit untuk bisa kita bedakan mana yang benar dan mana yang hoak. Oleh karenanya kita harus arif dan bijaksana dengan terus kita belajar, kita meningkatkan kemampuan kita. Karena dengan keteliruran kita tidak selektif menerima informasi, ini akan membahayakan kepada diri kita dan juga orang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca kalimah tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.